Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gudang Film dan masih bareng Seno di sini. Film kali ini bergenre action horror yang mengungkapkan sebuah bom yang bisa merespon suara dan ditemukan di pusat kota. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka di kedalaman laut yang berada di timur Hiroshima. Terdapat sebuah kapal selam Korea yang bernama Hala sedang lewat di dalamnya. Ada beberapa perwira angkatan laut yang berusaha melindungi negara mereka dari para penyerang. Sayangnya, di suatu hari mereka mendapatkan serangan hebat dari kapal selam musuh yang mulai menyerang mereka dengan banyak misil. Hal itu pun membuat Hala jatuh di dasar lautan. Adegan kemudian pindah ke 1 tahun berikutnya, di mana sang komandan ternyata berhasil selamat. Komandan yang bernama Kang ini dinyatakan pensiun dari tugasnya serta menghabiskan sebagian besar waktunya bersama istri dan juga seorang putrinya. Suatu hari, Kang ini menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Sayangnya, Kang ini tidak meladeni tersebut, di mana ia langsung menghadiri sesi jumpa pers. Ia ditanyai tentang bencana kapal selam yang menewaskan banyak awak kapal. Namun, ia tak menjawab sama sekali serta memilih untuk tetap diam. Kemudian seorang mayor menerima sebuah bingkisan di rumahnya, di mana pada saat bersamaan seorang anak kecil mulai tertarik dengan sebuah tas yang tergantung secara misterius. Anak itu pun membuka tas tersebut tanpa disadari bahwa isinya adalah sebuah peledak. Akan tetapi nasib si anak jauh lebih baik daripada sang mayor, karena peledak itu hanya akan aktif apabila ada suara berisik yang terdeteksi. Sedangkan peledak sang mayor harus aktif karena suara teko yang sempat mendidih. Esokan harinya, istri dari Kang yang bernama Yojung mulai menerima telepon yang memberitahukannya untuk datang ke taman hiburan dengan cepat. Saat yang bersamaan, si penelpon juga menghubungi Kang serta memerintahkannya agar memasang sebuah aplikasi di ponselnya. Ia menjelaskan bahwa aplikasi tersebut akan memblokir semua panggilan maupun pesan selain dari penelpon. Awalnya, si Kang ini menolak, tapi setelah diancam bahwa peledak berikutnya akan meledak, Kang pun langsung buru-buru untuk menginstal aplikasi tersebut dan menerima informasi yang akan jadi target ledakan. Sialnya, lokasi tersebut merupakan sebuah stadion termegah dan paling besar yang berada di negara mereka. Sebelum menutup telepon, si penelpon memperingati Kang agar tidak memberitahu polisi sama sekali. Dan sudah jelas, Kang langsung bergegas ke stadion tersebut. Karena tepat pada momen itu, sebuah pertandingan sepak bola akan segera diadakan. Saat itulah si penelpon langsung menghubungi Kang kembali serta memberinya beberapa penjelasan, di mana peledak itu akan bekerja jika tingkat kebisingan di dalam stadion mencapai 100 desibel. Luar biasanya, semua itu terukur dengan alat yang sudah dipasang oleh si penelpon. Penelpon misterius kembali mengungkapkan bahwa peledak tersebut terpasang di area tempat duduk dari penonton VIP karena berisi orang-orang penting. Di sisi lain, seorang reporter berita yang bernama Ode tak sengaja mendengar percakapan antara Kang dengan si penelpon, di mana Kang hanya memberitahu bahwa sebuah peledak akan terpicu jika situasi di stadion terlalu berisik. Mendengar kegilaan itu, Ode pun menjadi sangat ketakutan serta hanya terdiam tak berkutik. Tapi dalam seketika, Ode pun mendapatkan ide agar para supporter bisa tetap diam. Ia sengaja menutup wajahnya serta berlari ke lapangan demi mengalihkan perhatian dari para orang-orang. Yang memang benar, rencana itu cukup berhasil dan para penonton hanya bisa terdiam. Namun, seusai itu semua Ode tak lagi berada di stadion dan pertandingan harus dilanjutkan. Pada situasi yang berbeda, Kang terlihat sedang berlari ke bagian penonton yang berada di area VIP. Hanya saja, pada saat itulah pertandingan tersebut malah berakhir dengan adu penalti dan salah satu tim berhasil mencetak gol. Segera Kang yang panik langsung menggeledah ruang VIP, di mana ia berhasil menemukan peledak tersebut di dalam sebuah akuarium. Ia kemudian meminta semua orang untuk melakukan evakuasi secepat mungkin. 뭐야?
Saat itu juga, tak lama ia kembali menerima telepon dari si penelpon misterius. Si penelpon mengungkapkan bahwa target berikutnya adalah resort kolam renang yang selalu dipenuhi dengan banyak orang. Atas pemberitahuan itu, timer pun langsung diaktifkan oleh si penelpon, di mana Kang langsung segera bergegas untuk meminjam mobil dari Ode. Dari situlah Ode turut berpartisipasi bersama Kang. Di sisi lain, terlihat putrinya Kang yang bernama Seol harus diculik oleh orang tak dikenal, sementara ayahnya tak menyadari dari aksi tersebut. 경찰이요. Tepat pada momen tersebut, Kang lagi-lagi menerima telepon dan kali ini ia dikirimi foto dari putrinya. Seol terlihat sudah diikat serta ditempatkan di dalam sebuah mobil berwarna hitam. Dari situ, Ode pun diperintahkan untuk mencari mobil hitam yang membawa Seol. Tak lama kemudian, Kang mulai mencari peledak di sekitar area resort. Ia curiga kalau peledak tersebut berada di dalam air seperti apa yang sempat ia temukan di dalam stadion. Di sini Shin langsung berpindah kepada Yujung alias istrinya Kang yang baru saja tiba di taman hiburan. Sembari mengenakan pakaian lengkap, Yujung pun bergegas mendekati peledak itu. Yang ternyata selama ini Yujung merupakan penjinak bom terbaik di kota tersebut. Tapi sayangnya tiba-tiba saja terdengar suara keras dari dalam sebuah apartemen. Dari sinilah kita difokuskan kepada suami istri yang saling berjuang untuk mencegah dua peristiwa. Situasi tegang benar-benar terasa yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk meredam kedua bom itu dengan badan mereka sendiri. 폭발물 타깃이 넣은 것 같아. 잘라볼게요. Dan siapa sangka saat waktunya sudah tiba, peledak itu tidaklah bereaksi sama sekali. Kemudian Kang langsung menerima panggilan telepon dan panggilan itu terhubung dengan istrinya. Kemudian si pelaku mulai berbicara serta mengatakan bahwa tepat di bawah Yujung sudah tertanam sebuah peledak berukuran sangat besar. Yujung pun diperbolehkan untuk kabur, tapi dengan syarat nyawa Seol akan menjadi gantinya. 내가 사람 끌어들이지 말랬죠. Di sisi lain, Ode terlihat menemukan mobil hitam yang diduga menyimpan Seol di tempat parkir, di mana saat ia membuka pintu, ia nggak sadar kalau pintu tersebut sudah terkonek dengan sebuah peledak. Alhasil, sebuah ledakan kecil pun langsung muncul dalam sekejap sampai-sampai Ode harus terluka. Dan ternyata Kang pun tiba di parkiran itu, tapi ia tak menemukan adanya tanda-tanda dari keberadaan Seol. Setelah itu, Shin langsung beralih kepada dalang di balik semua ini. Dan dalang itu adalah mantan prajurit angkatan laut yang bernama Taehyung. Di sisi lain, seorang pengawas yang bernama Yonghan mulai memberitahu bahwa ternyata Yujung masihlah hidup. Jelas, hal itu pun membuat Yujung kembali menjadi sasaran untuk kedua kalinya. Dan memang benar, Taehyung terlihat membabi buta serta menghabisi setiap orang yang ia temui di dalam rumah sakit. Dan pada kesempatan yang sama, Kang dan Ode juga sengaja pergi untuk menemui salah satu mantan perwira angkatan laut demi menanyakan alamat rumah dari Taehyung, yang dimana setelah itu mendapatkan alamatnya, Kang pun harus bergegas memasuki rumah dari pelaku. Ia menemukan banyak sekali bahan-bahan peledak yang berserakan dan bisa dipastikan selama 1 tahun ini semuanya sudah disiapkan secara rapi. Disitulah Taehyung pun menyamar sebagai dokter untuk membawa keluar Yujung dari kamarnya, dan Taehyung pun gak tahu kalau Yonghan sudah tiba di rumah sakit. Yonghan mendapati bahwa anak buahnya telah tergeletak di lantai serta tidak bernyawa. Alhasil seluruh area pun langsung dilacak secara cepat. Sampai-sampai Taehyung pun mulai berpapasan dengan anak buah Yonghan, dan malangnya nasib si anak buah harus berakhir tragis oleh orang tersebut. 대우야, 이대우.
momen ini, Kang dan Ode terlihat sudah tiba di hotel tujuan, di mana Ode langsung menemukan Seol yang sedang tertidur sembari mengenakan jaket yang dilapisi bahan peledak. Dengan kondisi inilah, Taehyung diam-diam mulai memasuki aula hotel, serta mengenakan jaket yang dipenuhi juga dengan bahan peledak. Lantas, Kang bergegas pergi ke aula untuk menghadapi si penelpon misterius. Kemudian, scene beralih kepada hari ke-11 setelah kapal selam Hala dinyatakan hilang. Hanya dengan 10% oksigen yang tersisa, para perwira mulai panik dengan kondisi mereka masing-masing. Oleh karenanya, demi mengendalikan situasi, Kang pun membiarkan nasib mereka semua ditentukan oleh seutas tali. Apabila tali yang diambil pendek, maka orang tersebut harus keluar dari kapal selam. Dan apabila tali yang diambil panjang, maka orang itu harus menetap di dalam kapal ini. Alhasil, satu persatu tali mulai diambil dari tangan Kang, di mana Taehyung mendapatkan tali yang lebih panjang, sementara saudaranya yang bernama Taryong mendapatkan tali yang lebih pendek. Nah, apa boleh buat? Tepat di depan matanya, Taryong yang bersama perwira lain mendapatkan tali pendek terpaksa meninggalkan kapal itu. Setelah scene tersebutlah, Taehyung pun memberitahu Kang bahwa istrinya sedang berada di dalam mobil yang terparkir di luar hotel. Kang diwajibkan untuk mengambil jaket yang dikenakan Taehyung agar timer yang berada di kedua peledak itu mulai berhenti. Dengan begitu, Kang masih punya waktu 3 menit untuk menyelamatkan putri sekaligus istrinya. Taehyung pun sengaja membuat situasi semakin sulit dengan menyerang Kang bertubi-tubi. Namun beruntung Yonghan datang tepat waktu serta bergegas menembak Taehyung dalam sekejap. Dari situlah Kang langsung merubah fokusnya serta melompat dari lantai atas demi menyelamatkan sang istri. 진실을 밝히기 위해 오늘 이 자리에 나왔습니다. Seusai perjuangan itu, Kang kembali mengadakan jumpa pers, di mana ia mulai mengakui kesalahannya serta bertanggung jawab atas kematian para perwira. Di mana sepulang dari jumpa pers, Kang langsung memberikan penghormatan terakhirnya kepada para perwira dan film pun berakhir. Dan pada intinya sih guys, film ini berkaitan tentang sebuah ketidakterimaan yang diakhiri oleh balas dendam. Oke guys, sekian cerita alur film kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.